sini. Selamat datang kembali di podcast Narasi Nusantara. Jadi di sini aku nggak sendirian, aku juga bareng dua teman aku. Kenalin. Nama gue Darel. Aku Dara. Halo teman-teman. Jadi di sini kita akan ngebahas salah satu topik yang benar-benar unik banget untuk kita bahas ya, Dara dengan Darel. Nah, topik yang akan kita bahas terkait dengan salah satu tradisi yang ada di Pulau Maluku. Nah, teman-teman pernah dengar gak sih salah satu tradisi di mana seorang perempuan itu harus diasingkan ataupun dikurung di rumah kecil di hutan, yang harus tinggal sendirian di rumah kecil dan juga harus terisolasi dari teman-temannya karena alasan biologisnya. Nah, jadi di sini tuh kita akan kenalin terkait dengan tradisi itu, namanya tradisi Pinomo. Nah, Pinomo ini tuh merupakan salah satu tradisi dari suku Nuaulu yang ada di Pulau Seram, Maluku. Nah, kira-kira tuh aku mau ngebahas terkait dengan Pinomonya dulu kali ya, teman-teman. Jadi tradisi sempat yang udah aku bilang tadi, tradisi Pinomo ini kan merupakan salah satu tradisi dari suku Nuaulu. Nah, suku Nuaulu itu terdapat di Pulau Seram yang ada di Maluku. Nah, orang-orang Maluku di sana tuh pada bilang pulau tersebut ya namanya tuh pulau yang disebut apa ya? Pulau Ina ataupun disebut sebagai Pulau Ibu. Nah, jadi Pulau Ibu ini punya tradisi namanya Pinomo. Jadi mereka tuh pelopor dari tradisi ini yang udah ada turun temurun sejak nenek moyang mereka. Jadi Pinomo ini merupakan basically ya kayak tradisi di mana dibuatkan untuk si perempuan yang baru pertama kali dapat menstruasi, teman-teman. Jadi mereka pertama kali menstruasi mereka akan diasingkan gitu. Nah, di sini kita akan ngebahas terkait dengan proses-prosesnya, teman-teman, proses-proses yang sangat unik terkait dengan tradisi ini. Ya kan? Penasaran? Ya, kita akan ngebahas itu. Oh ya, jadi proses dimana namanya Pinomo ini kan dilakukan ketika perempuan ini mendapatkan menstruasi pertama mereka. Mereka itu akan dilarikan atau diasingkan ke pinggir hutan sementara gitu ya, sebelum akhirnya ditempatkan di suatu rumah yang namanya itu Posune. Jadi ini tuh adat yang wajib dilakuin ya di suku Nuaulu ini. Nah, terus kenapa mereka ini bisa sampai diasingkan, Kak? Senajis itu kah atau gimana gitu? Kok bisa ya sampai mereka diasingkan kayak gitu? Kalau menurut aku ini tuh bagian yang paling menarik dari budaya suku Nuaulu, karena menurut kepercayaan mereka atau kepercayaan suku Nuaulu, darah menstruasi itu dianggap pamali lah atau kotor secara spiritual. Mereka ini percaya kalau misalkan darah tersebut itu bisa mengganggu roh leluhur atau bawa sial buat komunitasnya. Makanya perlu dipisahkan sementara nih. Tapi guys, jangan keburu ngejudge ini sebagai diskriminasi terhadap perempuan ya. Benar. Jadi ini tradisi mereka, kita nggak bisa ngejudge diskriminasi gitu. Benar, terus juga di tradisi ini dia tuh nggak bener-bener yang sendirian di tengah hutan gitu ya. Dia tuh ditemani sama dua mama bidan. Itu tuh istilahnya kayak sebagai moderatornya gitu, yang dia bakal ngajarin mereka tuh jadi perempuan dewasa di suku Nuaulu ini, terus ngajarin adat istiadat sama skill-skill dia untuk kehidupan di suku Nuaulu ini gitu. Jadi kalau misalkan sepemahaman aku berarti ya si tradisi Pinomo ini tuh mereka diasingkan di rumah kecil namanya Posune itu bukan karena emang mereka gimana, tapi emang tradisi mereka. Nah, di dalam rumah itu pun mereka nggak hanya diasingkan yang gitu dibiarin aja, nggak, tapi mereka diajarin budaya-budaya dari suku Nuaulu dan juga mereka diberdayakan lah ya, pemberdayaan perempuan gitu. Mereka diajarin adat-adat mereka dan apa segala macam. Terus ada lagi nggak, Dara? Bener banget. Terus juga dia kan karena lagi diasingin ya, jadi dia tuh rata-rata tuh makanya yang alami gitu loh, kayak alat makannya juga dari yang bambu, terus juga makanannya yang ubi-ubian dan cuma direbus doang gitu. Soalnya gambarnya tuh simbol kesederhanaan sama ya kembali ke alam gitu. Oke, jadi mereka tuh nggak benar-benar tadi yang lu bilang nggak diasingkan, cuman mereka kayak ini merupakan sebuah tradisi dari mereka dan mereka bakal diajarin tuh gimana caranya sih perempuan-perempuan di suku Nuaulu tuh beradat dan juga bersikap seperti itu. Nah, terus habis itu setelah tadi udah dijelasin sama Dara terkait dengan proses-prosesnya, ada nggak sih proses lain? Kalau menurut aku tuh tadi itu yang masih basicnya ya. Kalau sekarang aku bakal ngejelasin tentang teori dari pakar antropologi Arnold van Geben, di mana dia tuh membagi 3 tradisi Pinomo ini menjadi 3 fase. Yang pertama ini ada fase transisi, di mana
perempuan yang akan menjalani tradisi ini akan dipisahkan ke rumah bernama posune. Lalu yang kedua ini ada fase transisi di mana fase ini di mana perempuan akan diajarkan dan dimurnikan di dalam gubuk tersebut, dalam posune tersebut. Lalu yang ketiga ada fase di mana perempuan tersebut sudah menjalani dan sudah sesuai lah ketentuan pembagian dan akan digabungkan kembali kepada masyarakat pada umumnya. Ya, jadi sebenarnya tuh pengasingan ini sendiri seperti dibersihkan lah atau dibekali. Ya, meskipun terdengar negatif atau kotor, prosesnya justru menjadi momen yang krusial bagi perempuan yang ingin menginjak dewasa. Oh alah. Jadi benar-benar ini tuh bukan yang arahnya bukan negatif ya, tapi justru ini positif gitu. Jadi ada proses-proses yang mereka lewatin selama mereka di rumah posune ini. Nah, tadi aku dengar katanya setelah perempuan ini diasingkan terus sudah melewati masa-masa proses yang ada di posune ini itu mereka bakal kembali ya ke masyarakat. Nah, mereka tuh langsung gabung begitu saja atau memang ada semacam ritual lagi atau budaya lagi nggak sih yang harus mereka lewatin sebelum mereka kembali ke masyarakat? Ada nggak? Jadi setelah fenomena pengasingan ini ternyata ada lagi nih guys, kalau misalkan pengen dilepasin ke masyarakat. Jadi sebelum itu tuh ada seremoni untuk menunjukkan penghargaannya untuk para perempuan Yang telah berhasil ya? Iya betul. Ada juga ritual papar gigi di mana giginya diratakan biar makin cantik katanya untuk mengikuti standar kecantikan di dalam desa tersebut. Terus dimandikan pakai kelapa dan kunyit. Simbol itu sebagai simbol untuk pembersihan dan pencerahan kulit. Dikasih juga baju baru sebagai simbol pembentukan inilah identitas yang baru setelah keluar dari pengasingannya. Jadi fresh lah pokoknya. Oke. Terus tadi setelah aku baca mereka juga setelah keluar itu bau minyak ya? Iya benar. Minyaknya itu kira-kira untuk apa ya? Untuk dioleskan atau dioleskan sama mereka kah atau gimana? Jadi sebenarnya minyak ini tuh dibilang minyak khusus karena minyak ini bakal dikasih ke laki-laki. Jadi sebelumnya itu gadis yang udah bersih dari proses pengasihan ini sama papar gigi akan mengelilingi sebuah desa untuk mengasih lah. Mengolesi minyaknya itu yang mereka bawa ya? Ya, minyak khususnya untuk para laki-laki, bisa juga dari anak-anak sampai dewasa. Nah, untuk minyaknya sendiri kenapa bisa dibilang khusus? Karena minyaknya sendiri itu sebagai simbol untuk kelancaran rezeki atau inilah sebagai berkat ya, betul. Berkat untuk mereka untuk yang diolesin itu ya? Ya, biar lancar nyari rezekinya lah. Iya. Jadi ternyata prosesnya tuh banyak juga ya selain mereka ada proses di rumah posune juga setelah mereka keluar dari posune juga ada ritual-ritualnya yang tadi bau minyak. Ternyata emang kalau dilihat tuh mereka punya sisi emang budaya ini punya sisi positifnya teman-teman. Selain untuk untuk si wanita juga dijadikan sebagai sebagai yang utama dalam tradisi ini, mereka juga dari ritual-ritual itu bisa beranggapan, bisa ada persepsi dari masyarakat bahwa perempuan ternyata bisa membawa berkat apa segala macam untuk keturunan dan segala macam. Oke, jadi mind blowing banget ya. Jadi kondisi pamali itu justru jadi jalan buat mereka perempuan itu diakui sebagai sosok membawa berkah. Nah, kira-kira gimana sih bisa terbentuknya psikologi si cewek ini selama mereka dalam posune? Apakah mereka nggak tertekan gitu, mereka sendirian di sana? Menurut kamu gimana, Dara? Kalau menurut aku kan pasti kan kita juga namanya udah lagi menstruasi kan emosinya nggak stabil ya, naik turun gitu kan ya. Terus kayak kamu yang awal diasingin atau kayak dianggap ya kotor lah, bahaya gitu kan secara spiritual, tapi setelah semuanya yang berlalu itu kamu malah jadi pusat perhatian gitu loh, kayak diagung-agungkan. Iya, diagung-agungkan gitu. Terus juga ini bisa ngebangun rasa kayak kedewasaan atau tanggung jawab sosialnya, tapi kayak jadi kayak perasaan berbeda atau bahkan kayak beban gitu lah ya ke diri yang ngalamin hal itu. Jadinya kompleks banget ya, mereka juga ada rasa terbebaninya karena ekspektasi dari masyarakat benar-benar kompleks. Di satu sisi mereka juga diagung-agungkan dalam ritual ini.
Tapi kata lo tadi ya ada batasan ya, ada batasan lain yang terjadi dalam proses pinamaunya ini. Kira-kira tuh apa sih? Ya jadi kalau misalkan itu tuh dia kontradiksinya di ritual pinamo atau kelahiran perempuan itu sentral. Tapi dalam urusan adat lain kayak musyawarah di Balileo itu rumah utama atau rumah adat utama, atau jadi pemimpin adat. Secara tradisi perempuan Nuaulu itu dilarang keras, guys. Jadi kayak ada dua aturan berbeda yang berlaku buat mereka. Aneh kan, jadi kayak dualisme gitu. Bener sih, bener-bener aneh. Terus gimana dong di zaman sekarang? Nuaulu kan katanya udah nggak terisolasi tuh. Apa tradisi mereka tuh masih sekaku itu atau gimana ya? Kalau buat tradisi sih mungkin dia masih kuat banget ya. Terus juga kan terutama kan untuk para generasi yang lebih tua dari kita juga nih ya, apalagi yang perempuan yang udah nikah gitu, meskipun anak-anak muda mau sekarang ini banyak yang udah mulai sekolah atau kuliah atau main HP gitu ya, udah kena modernisasi kayak kita, tapi ya adat ini tuh masih jadi kewajiban gitu lah, Pagar lah ya, pagar untuk mereka ya. Nah, kalau tadi kan katanya pagar ya. Kalau pagar ini tuh sebenarnya bukan cuma soal kebiasaan, guys. Ada rasa takut yang real terhadap sanksi adat atau malah petaka kalau melanggar tradisinya. Gitu. Ini yang bikin perempuan Nuaulu modern ini tuh di posisi yang sulit karena mereka harus menyeimbangkan antara pendidikan modern karena kebanyakan kan perempuan ini mengenyam pendidikan formal ataupun pendidikan yang lebih tinggi. Jadi pasti pemikirannya itu udah modern gitu, guys. Terus juga ada keinginan pribadi dan harus menyeimbangkan juga antara tradisi leluhur yang memiliki konsekuensi kalau dilanggar. Jadi tekanan psikologisnya tuh tinggi, guys, dan pasti ada. Oke, jadi di balik ritual pinamo yang kelihatan eksotis ini ternyata ada cerita tentang identitas dan juga kekuatan dari tradisinya, terus juga kontradiksi sosial, serta ada pergulatan batin juga untuk perempuan Nuaulu untuk menghadapi dunianya yang terus berubah ini. Bukan sekedar cerita masa lalu, tapi realita yang masih hidup sampai sekarang ini. Nah, intinya tuh pinamo itu merupakan bukti dari penghargaan budaya Nuaulu terhadap perempuan sebagai penerus kehidupan ya teman-teman. Meskipun caranya unik, tapi ya ada berlapis-lapis juga makna dari tradisi ini. Iya. Dan ini juga cerita tentang resiliensasi manusia, gimana mereka ini beradaptasi sambil bisa mencoba menjaga warisan leluhurnya gitu dan tradisi, meskipun itu berarti hidup dalam tegangan. Oke, ini tuh menarik banget ya kita bahas. Kita juga tadi udah nulisin terkait dengan tradisi-tradisi dari Pinamong, suku Nuaulu. Nah, teman-teman, pembahasan kita tuh udah selesai sampai di sini ya. Jadi semua pembahasan dan juga semua cerita yang kita ceritakan tadi itu berdasarkan dengan sumber-sumber akademis yang kami cari, berdasarkan jurnal yang kami temukan, yaitu dari Telfrin Lasamaku dan juga kawan-kawan di tahun 2020. Terus juga ada Inyoman Yoga Sagara di KK yang jurnalnya diterbitkan di tahun 2023. Terus juga ada Lodewijk, Nahuai dan Jojohan Tanamal tahun 2023. Jadi semua cerita ini bukanlah asumsi liar kita ataupun karang-karangan kita, tapi berdasarkan dengan jurnal yang kita dapat. Nah, gimana nih menurut teman-teman, menurut kalian cerita ini apakah bikin penasaran atau malah bikin kalian banyak mikir nih? Nah, kalau kalian ingin membaca lebih lanjut terkait dengan suku Nuaulu, kalian bisa mungkin baca jurnal kita yang ada di link komentar ini. Oke, sekian dari kami. Thank you ya Dara dan juga Darel udah nemenin aku bercerita terkait dengan suku Nuaulu. Oke, sama-sama guys. Sama-samanya mana? Sama. Oke, dadah.